Penyelesaian. Semua mata sekarang tertuju pada Tian Lei yang telah berdiri dari tempat duduknya tadi. Mereka tidak menyangka tuan muda mereka yang dulunya sangatlah pendiam, sekarang telah berani menjawab pertanyaan dari Panatua dengan santai. Bahkan sampai berani memotong perkataan dari Panatua pertama. Ada apa? Apakah kau punya perkataan terakhir sebelum diusir dari keluarga? Tianmu sangat marah tapi ia harus menahannya agar tidak ada kesalahan hari ini. Ya, anggap saja begitu. Tian Lei pun melihat ke arah Tian Huang yang memang telah memperhatikannya dari tadi. Ada apa Leyer? Apakah kau ingin menyampaikan sesuatu? Tian Huang mengerti dengan kode yang diberikan Tian Lei. Ya ayah. Sebelumnya aku ingin bertanya pada para Panatua. Mengapa kalian sangat mendukung Tian Wei selama ini? Tian Gucheng pun tertawa. Hahaha. Semua orang juga tahu apa alasannya. Tentu saja karena kejeniusan dari Tian Wei. Tian Lei pun tersenyum, karena mereka telah masuk ke dalam perangkapnya. Kalau begitu, bukankah aku lebih jenius karena telah mengalahkan seorang jenius? Semua orang yang mendengar hal itu juga langsung sependapat dengan Tian Lei. Jika Tian Lei benar-benar yang membuat Tian Wei terluka parah, maka Tian Lei lah jenius sesungguhnya dari keluarga Tian. Itu benar. Jika Tuan Muda Tian Lei memang yang melakukannya, maka Tuan Muda Tian Lei sama sekali bukan sampah. Bisik salah seorang anggota inti. Ya, kau benar. Pantas saja Tian Lei tadi sangat santai. Jadi dia telah lama menutupi kehebatannya ini. Tianmu yang mendengar bisikan dari para anggota inti pun langsung membantah perkataan Tian Lei. Kau bisa melukai anakku itu mungkin saja karena kau menggunakan artefak dari ayahmu. Atau mungkin kau diam-diam mempelajari teknik iblis dari musuh keluarga. Tian Lei pun tersenyum bahagia, karena ia telah menunggu perkataan itu sejak awal. Bagaimana jika aku bisa membuktikan bahwa aku memang seorang jenius? Tian Lei kemudian mengeluarkan aura kultivasi miliknya. Semua orang terkejut setelah merasakan aura kultivasi setingkat body tempering bintang 6 dari Tian Lei. Bukankah ia sudah lama tidak naik tingkat? Bagaimana mungkin secepat ini? 1 tahun yang lalu saat pengukuran dia masihlah di tingkat 3. Semua pikiran-pikiran pun muncul di benak semua orang. Tapi Tianmu lagi-lagi tidak terima dengan kenyataan. Cih. Bahkan jika kau berada di tingkat 6 body tempering, itu masih tidak mungkin untuk mengalahkan tingkat 8. Lagi-lagi Tian Lei tersenyum. Bagaimana kalau aku memiliki saksi yang bisa memperkuat bukti akan kejeniusanku ini? Memangnya pengemis mana yang kau sewa untuk berpura-pura menjadi saksi? Bagaimana kalau aku yang menjadi saksi? Terdengar suara dari luar ruang pertemuan. Tak lama kemudian, Tetua Tian Gongli pun masuk ke dalam ruang pertemuan. Semua orang pun terkejut dengan kejadian itu. Pasalnya, Tetua Tian Gongli sangatlah misterius dan sangat sulit diajak bicara. Tapi, dia sekarang datang dan bersaksi untuk Tian Lei. Semua mata sekarang tertuju pada Tetua Tian Gongli yang terus berjalan menghampiri Tian Lei. Tetua Gong, bukankah Anda tidak memiliki hak untuk memutuskan dalam pertemuan keluarga? Mengapa Anda kemari? Tianmu menjadi tegang. Tian Gongli pun menoleh ke arah Tianmu. Bukankah sudah aku bilang? Aku kemari bukan sebagai tetua, tapi sebagai saksi untuk Tian Lei. Baiklah. Tetua Gong, mohon untuk memberikan keadilan. Tianmu pasrah karena tidak mungkin ia melawan orang terkuat di keluarga Tian. Aku kemari hanya ingin menyampaikan satu hal.
yaitu patriark keluarga Tian yang selanjutnya akan dipegang oleh Tian Lei. Bukan Tian Nan, kakak dari Tian Wei. Semua orang pun terkejut dengan perkataan tetua Tian Gongli itu. Bagaimana mungkin ranah bodi tempering bintang 6 bisa dibandingkan dengan ranah Earth Spirit bintang 3? Tetua Tian Gongli, jelaskan mengenai keputusan Anda hari ini. Tianmu hampir saja melepaskan amarahnya. Ya, aku mengatakan ini bukan tanpa alasan. Tapi, karena kemarin Tian Lei telah berhasil mempelajari teknik segel kematian Asura. Dalam peraturan keluarga, siapapun yang berhasil mempelajari teknik segel kematian Asura, maka ia akan menjadi patriark keluarga Tian di masa depan. Semua orang semakin dikejutkan oleh perkataan tetua Tian Gongli. Karena bahkan Tian Nan saja tidak bisa menghadapi segel yang ada pada teknik itu. Bagaimana mungkin Tian Lei bisa? Bohong. Bahkan anakku saja tidak bisa. Bagaimana sampai ini bisa? Tetua Tian Gongli tersenyum. Baiklah. Aku akan membuktikannya. Tian Lei, keluarkan segel di telapak tanganmu. Baik tetua. Tian Lei lalu mengangkat tangannya dan mengeluarkan segel yang terbentuk saat ia menguasai teknik segel kematian Asura. Lalu ia menunjukkannya pada semua orang. Semua orang termasuk para panatua dan patriark keluarga Tian pun membelalakkan matanya. Mereka benar-benar melihat pemandangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Apakah itu benar-benar segel kematian Asura? Sangat mendominasi. Benar. Keluarga Tian akan bangkit lagi di masa depan. Tian Lei kemudian menghilangkan lagi segel kematian Asura yang ada di telapak tangannya. Leier, bagaimana kau bisa sehebat ini? Tian Huang sangat penasaran dengan perkembangan Tian Lei yang tiba-tiba. Ayah, 1 bulan yang lalu aku didatangi oleh seorang tetua. Setiap malam dia terus melatihku kultivasi dan alkemis. Hingga aku mencapai tingkat yang sekarang. Tian Lei berbohong. Seorang tetua. Tingkat apa dia? Dan apakah kau juga alkemis? Guruku adalah seorang kultivator tingkat immortal. Dan juga alkemis bintang 6. Aku juga telah ia latih alkemis dan kini aku adalah alkemis tingkat 2. Semua orang semakin terkejut dengan perkataan Tian Lei. Meningkat dari bodi tempering bintang 3 ke bodi tempering bintang 6 dalam 1 bulan saja sudah luar biasa. Dan Tian Lei juga menjadi alkemis bintang 2. Itu sangat luar biasa, bahkan di seluruh kekaisaran Yan belum pernah ada alkemis tingkat 2 di umur 16 tahun. Baru 1 bulan Tian Lei telah menjadi alkemis tingkat 2, lalu bagaimana jika ia dilatih selama 1 tahun atau 3 tahun? Mungkin Tian Lei akan menjadi alkemis tingkat 3 atau bahkan tingkat 5. Dan Tianmu sekarang menjadi semakin tegang, karena ia tidak memiliki cara lagi untuk menekan Tian Huang. Bahkan anaknya sekarang tidak bisa dibandingkan lagi dengan Tian Lei. Tian Lei pun melirik ke arah Tianmu. Paman Tianmu, bagaimana? Apakah aku masih akan diusir dari keluarga? Tianmu hanya diam, tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia benar-benar bingung mengapa ia sampai ingin mengusir seorang jenius. Bagaimana kalau guru Tian Lei datang dan membuat kekacauan untuknya? Bahkan lembah iblis tempat anak pertamanya berlatih sekalipun bukan tandingan seorang tahap immortal. Dengan rasa kecewa dan rasa malu, Tianmu keluar dari ruang pertemuan itu dengan tatapan dingin dari anggota inti keluarga Tian. Setelah Tianmu keluar dari ruangan keluarga, Tian Huang pun angkat bicara untuk menyelesaikan pertemuan hari itu. Semuanya. Kalian telah melihat betapa jeniusnya anakku ini.
Apakah kalian setuju bahwa anakku akan menjadi patriark keluarga Tian di masa depan? Keputusan patriark sungguh bijaksana. Tuan muda Tian Lei telah dipercayai oleh leluhur untuk membuat keluarga Tian maju lagi. Di masa depan dengan adanya Tuan muda Tian Lei, keluarga Tian akan sejajar lagi dengan kelima pilar kekaisaran seperti di masa lalu. Saya setuju dengan keputusan patriark. Saya setuju dengan keputusan patriark. Baiklah. Dengan ini aku mengumumkan bahwa Tian Lei adalah patriark keluarga Tian yang selanjutnya. Dan pertemuan hari ini selesai. Semuanya boleh kembali. Setelah pertemuan keluarga ditutup oleh Tian Huang, para anggota inti keluarga Tian pun kembali ke tempat mereka masing-masing dan melanjutkan urusan mereka. Di ruang pertemuan keluarga sekarang hanya menyisakan 3 tetua, Tetua Tian Gongli, patriark keluarga Tian, dan Tian Lei. Tian Lei kemudian berjalan mendekati ketiga panatua. 3 tetua yang terhormat. Apakah kalian masih ingin menekan posisi ayahku? Jika kalian sekarang menjadi tetua yang seharusnya berpihak pada patriark kalian, maka aku tidak akan mengingat kesalahan kalian lagi. Bahkan aku akan memperkuat kultivasi kalian dengan bantuan guruku. Ketiga panatua itu pun saling bertatapan dan kemudian mengangguk. Saya Tian Gucheng akan mulai sekarang akan setia kepada patriark dan patriark muda. Saya Tian Libao juga akan menjadi pengikut setia patriark. Dulu kami memihak kepada Tianmu karena takut pada lembah iblis yang ada di belakang Tiannan. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu takut lagi karena ada perlindungan dari guru Tuan muda Tian Lei. Benar. Tapi, mulai sekarang kami bertiga akan menjadi pengikut setia patriark. Tian Zi mau menambahkan. Tian Lei pun menjadi lega karena patriark keluarga Tian telah mendapatkan dukungan lagi dan juga ia juga gugup karena bagaimanapun kata-kata guru yang ia ucapkan hanyalah kebohongan. Ia harus memperkuat kekuatan keluarga Tian yang setia agar bisa menahan kekuatan dari lembah iblis. Setelah menyelesaikan urusannya dan ayahnya, Tian Lei pun kembali ke kediamannya. Jangan lupa, like, komen, share, vote, rate. Episode sebelumnya. Masalah setelah berkah. Episode berikutnya. Ruins Ancient World. Ruins Ancient World. 5 hari kemudian. Beberapa hari yang lalu, Tian Lei telah menggunakan berbagai macam metode untuk meningkatkan kekuatannya menjadi body tempering bintang 9. Bahan obat yang ia beli dulu juga telah habis, tetapi telah digantikan oleh bahan obat yang ia dapatkan di tempat rahasianya dan Xiao Bai. Tian Lei sebenarnya ingin meningkatkan ranahnya lebih tinggi lagi, tapi jika ia telah mencapai ranah Earth Spirit, maka ia tidak bisa mengikuti ujian kualifikasi. Pedang Heavenly Demon milik Tian Lei juga telah terisi sampai 20% dan untuk melawan Heaven Spirit tingkat rendah Tian Lei bisa menang. Bukan hanya Tian Lei yang meningkat selama beberapa hari ini, tapi juga Xiao Bai. Xiao Bai telah diberi banyak pil peningkat Beastil. Sehingga Xiao Bai sekarang telah menjadi Beast tingkat 2 level menengah. Dalam beberapa hari ini juga Tian Lei telah memberikan ratusan pil tingkat Earth Spirit dengan mengatasnamakan gurunya. Sehingga anggota inti keluarga Tian telah bertambah banyak dan kuat, dari berjumlah sekitar 200 orang dengan tingkat di atas Earth Spirit bintang 5 menjadi 250 orang dengan tingkat rata-rata Earth Spirit bintang 6. Di lapangan pelatihan kota Naga Harimau, telah hadir ribuan orang warga untuk menonton ujian kualifikasi untuk para murid dari 4 keluarga besar. Dari keluarga Song telah terlihat patriark keluarga Song, Song Limu. Putri dari Song Limu, Song Yu.
dan putra tertua dari Song Limu, Song Qinlang. Dan juga beberapa murid junior dari keluarga Song di belakangnya. Dari keluarga Qin, ada patriark keluarga Qin, Qin Tian. Anak semata wayang patriark keluarga Qin, Qin Li. Dan beberapa murid yang akan melakukan ujian kualifikasi juga. Keluarga Xie, dipimpin oleh Xie Qin Luo, juga mulai mendatangi lapangan. Di belakang patriark keluarga Xie dapat dilihat sebuah keindahan kota naga harimau, Xie Ningxiang dan kakaknya yang merupakan pemuda terjenius pada generasi sebelumnya, Xie Tianyang. Mereka hanya membawa 10 orang murid junior saja untuk melakukan ujian kualifikasi. Xie Ningxiang terus menengok ke kanan kiri untuk menemukan keberadaan pujaan hatinya. Namun tidak melihatnya, bahkan keberadaan keluarga Tian juga tidak terlihat. Xie Tianyang yang melihat sikap aneh dari adiknya pun bertanya, "Adik, kau mencari siapa? Apakah kau mencari kekasihmu itu? Siapa namanya?" Tian Lei. Apakah kau sudah mengatakan hal itu padanya?" Xie Ningxiang hanya terdiam dengan wajah memerah dengan raut wajah cemberut. "Belum. Tapi sebentar lagi akan aku katakan." Xie Tianyang pun tersenyum. Aku jadi penasaran siapa sebenarnya Tian Lei ini," pikir Xie Tianyang. Semua keluarga yang telah berkumpul sekarang sedang saling menyapa lalu duduk di tempat yang telah disediakan untuk masing-masing keluarga. Tak lama kemudian, rombongan keluarga Tian pun datang dengan dipimpin oleh patriark keluarga Tian, Tian Huang. Ada juga panatua kedua Tian Gucheng, tuan muda keluarga Tian, Tian Lei dan Tian Wei, beserta beberapa murid yang akan melakukan pengujian kualifikasi. Mereka mendapatkan pandangan dengan tatapan dingin dari keluarga Song. Rombongan keluarga Tian pun duduk di tempat yang telah disediakan di sebelah tempat keluarga Xie. Xie Qin Luo dan Tian Huang pun saling tegur sapa. "Salam patriark keluarga Tian." "Ya, terima kasih patriark Xie." "Hahaha. Apakah ini Tian Lei? Kau sepertinya akan bersinar di masa depan." "Terima kasih Paman Xie." Tian Lei tersenyum kecil lalu menatap Xie Ningxiang yang ada di dekatnya. Ia kemudian tersenyum manis pada gadis kecil itu. "Ninger, kenapa kau tidak pernah main ke rumahku lagi? Apakah kau punya masalah?" Saat ditanya seperti itu oleh Tian Lei, jantung Xie Ningxiang pun semakin berdetak kencang, dan memicu kepanikan dan rasa gugup dari Xie Ningxiang. Aku sebenarnya akan dijemput oleh Sekte Azure Dragon dari Ruins Ancient World hari ini." Xie Ningxiang mengatakannya dengan ragu-ragu. Tian Lei pun terkejut dengan perkataan Xie Ningxiang. "Ruins Ancient World? Bukankah itu adalah wilayah terkuat yang ada di benua barat ini?" Xie Ningxiang pun hanya mengangguk dengan perasaan sedih. Tian Lei lalu mengelus-elus rambutnya. "Jangan terlalu bersedih. Kau berlatihlah di sana. Suatu hari nanti aku akan menjemputmu." Tian Lei menenangkan Xie Ningxiang. Xie Ningxiang pun mengangguk dan tersenyum bahagia lalu bersandar di bahu Tian Lei. "Ho? Apa kau Tian Lei?" tanya seseorang yang mendekati Tian Lei dan Xie Ningxiang. Tian Lei pun menoleh ke arah orang yang berbicara. "Ya, memangnya kenapa?" ucapnya. Xie Ningxiang pun ikut menoleh ke arah orang yang memanggil pujaan hatinya. "Kakak," ucapnya setelah tahu bahwa yang memanggil nama kekasihnya salah kakaknya sendiri, Xie Tianyang. Tian Lei mengernyitkan keningnya. "Kakak, apakah Anda Xie Tianyang? Jenius nomor 1 pada generasi sebelumnya?" Xie Tianyang pun tersenyum. "Ya, bisa dibilang begitu. Kau mungkin telah mendengar berita dari adikku bukan?"
Ia akan menjadi seorang Saint, orang suci, dari Sekte Azure Dragon. Jadi, jika kau memang akan menjemputnya, dan ingin menikahinya, maka kau harus memiliki akar spiritual tingkat kaisar. Ucapnya dengan nada serius. Saint, memangnya apa yang mereka inginkan dari Ninger? Apakah ia punya tubuh spesial? Tianlei terkejut dengan perkataan calon kakak iparnya itu. Ya, adikku telah diperiksa oleh mereka seminggu yang lalu. Dan adikku memang memiliki tubuh spesial Dewi Es Suci. Merupakan tubuh spesial peringkat ketiga dari semua tubuh spesial di dunia ini. Tianlei benar-benar terkejut dengan perkataan calon kakak iparnya. Ia benar-benar tidak menduga bahwa kekasih kecilnya itu memiliki tubuh spesial. Dan peringkatnya pun tidaklah rendah. Bahkan, di benua tengah di kehidupan Tianlei yang sebelumnya, hanya terdapat 3 orang saja yang memiliki tubuh Dewi Es Suci. Dan diangkat menjadi Saint di Sekte Naga Putih. Tubuh spesial di dunia ini terdapat banyak jenisnya dan peringkatnya, seperti tubuh iblis surgawi milik Tianlei. Tubuh spesial ini tidak masuk ke dalam daftar peringkat, tapi memiliki kemampuan yang lebih hebat dibandingkan tubuh spesial peringkat pertama, tubuh naga agung. Untuk persyaratan menjadi suami Ninger, apakah tidak bisa akar spiritual surgawi saja? Tianlei tawar-menawar dengan kakak iparnya. Sebenarnya, Tianlei bisa saja membangkitkan akar spiritual tingkat kaisar dengan mudah. Tapi, jika suatu kesalahan terjadi dan ia malah membangkitkan akar spiritual tingkat ilahi, maka akan merepotkan. Karena sudah pasti beritanya akan tersebar sampai ke telinga 3 master sekte besar di benua tengah. Kau pikir adikku ini barang? Sampai kau menawarnya lebih rendah lagi. Kalau kau memang tidak percaya diri untuk membangkitkan akar spiritual kaisar, maka kau ajukan persyaratan yang menurutmu layak. Tianlei pun tersenyum. Bagaimana dengan aku mencapai ranah yin dan yang? Ucap Zhou Chen. Mendengar perkataan Tianlei, semua orang ingin tertawa terbahak-bahak di tempat itu. Mereka benar-benar mengira Tianlei sedang melakukan lawakan. Hahaha. Kau mungkin akan didahului orang lain jika menunggu mencapai tingkat yin dan yang. Ledek Song Yu. Dengan potensi yang dimiliki Nona Xianingsiang di masa depan, ia pasti akan mencapai tingkat immortal bahkan lebih tinggi lagi. Tian Wei ikut meledeknya. Kau ini benar-benar ya. Aku pikir kau menganggap tinggi adikku. Ternyata hanya segini. Tianlei pun tersenyum. Kau salah kakak ipar. Aku bukan mengajukan persyaratan menikahinya saat aku telah mencapai ranah yin dan yang. Tapi aku ingin kalian setuju aku akan menjadi calon suami Ninger saat aku mencapai tingkat yin dan yang saat umurku di bawah 20 tahun. Episode sebelumnya. Penyelesaian. Episode berikutnya. Ujian kualifikasi 1. Ujian kualifikasi 1. Apa? Hahaha. Semua orang yang mendengar perkataan Tianlei menjadi terkejut dan juga tertawa terbahak-bahak untuk meledeknya. Apa kau pikir mencapai yin dan yang sangat mudah? Song Limu menahan tawanya. Jika mencapai ranah yin dan yang sangat mudah, sudah pasti orang tua ini akan mencapainya juga. Ucap Qin Tian. Tianlei pun mengerutkan keningnya. Ia benar-benar heran dengan sikap orang-orang awam yang ada di tempat itu. Dunia ini sangat luas. Jika kau tidak bisa melakukannya, bukan berarti orang lain juga tidak bisa. Seperti halnya aku dulu adalah seorang sampah. Dan dalam 1 bulan aku telah mencapai ranah body tempering bintang 9. Ucapnya sambil mengeluarkan aura kultivasinya.
Bintang 9. Semua orang sangat terkejut dengan aura kultivasi yang dikeluarkan Tian Lei. Terakhir kali mereka mendengar kejeniusan Tian Lei bisa mengalahkan Tian Wei saat masih berada di ranah bodi tempering bintang 6. Dan sekarang, ia telah mencapai ranah bodi tempering bintang 9 dalam 5 hari. Kecepatan macam apa itu? Bahkan Xie Ningxiang saja masih dalam tahap puncak ranah bodi tempering. Layer, kau mengalami peningkatan lagi. Tian Huang benar-benar tak percaya dengan perkembangan anaknya yang terlampau cepat. Ya, ayah. Aku telah meningkatkan pemahamanku terhadap teknik segel kematian Asura. Dan secara bersamaan kecepatan kultivasiku ikut melonjak naik. Tian Lei berbohong. Itu bagus. Semua orang yang tadinya berbondong-bondong menghina Tian Lei pun menjadi diam 1000 bahasa. Mereka benar-benar malu pada diri sendiri, karena telah menghina jenius yang sebenarnya. Terutama Song Yu yang telah membatalkan pertunangan mereka. Adik Tian Lei ternyata sungguh luar biasa. Aku benar-benar menantikan saat-saat kau mencapai ranah Yin dan yang sebelum berumur 20 tahun. Ucap Xie Tianyang. Setelah Tian Lei membuat orang-orang yang merendahkannya tadi diam 1000 bahasa, keadaan menjadi tenang. Hanya ada suara dari Xie Qinluo dan Tian Huang yang sedang berbincang-bincang sambil menunggu acaranya dimulai. 1 jam kemudian, pengawas juri dari acara ujian kualifikasi telah datang. Dan acara pun secara otomatis dimulai. Setiap keluarga besar membiarkan murid-murid biasa mereka untuk melakukan ujian kualifikasi terlebih dahulu. Dan menyisakan putra-putri mereka. Banyak dari murid keluarga Song yang membangkitkan akar spiritual tingkat fana, yang perkembangannya di masa depan hanya bisa mencapai ranah Heaven Spirit dengan tingkat perkembangan yang lambat atau biasa saja. Tapi ada beberapa murid yang membangkitkan akar spiritual tingkat bumi dengan perkembangan di masa depan bisa mencapai ranah Yin dan Yang, dengan kecepatan kultivasi rata-rata. Mungkin mereka akan mencapainya saat umurnya di atas 50 tahun bahkan bisa sampai di atas 70 tahun seperti tetua Tian Gongli. Untuk murid keluarga Qin, hanya ada 1 orang yang membangkitkan akar spiritual tingkat bumi, dan sisanya hanya membangkitkan akar spiritual tingkat fana. Keluarga Xie, mereka memiliki murid yang luar biasa. Hanya ada 2 orang yang membangkitkan akar spiritual tingkat fana dan 8 orang lainnya membangkitkan akar spiritual tingkat bumi. Dan yang paling membuat iri adalah murid-murid dari keluarga Tian, berkat pil yang berkualitas tinggi dari Tian Lei yang juga memiliki fungsi untuk meningkatkan potensi. Mereka semua membangkitkan akar spiritual tingkat bumi dengan kualitas tertinggi. Saudara Tian, murid-murid dari keluarga Tian benar-benar jenius. Semoga kedepannya kita bisa saling bekerja sama. Xie Qinluo memberikan pujian. Hahaha. Saudara Xie bisa saja. Murid keluarga Xie juga sangat berbakat. Sebenarnya, potensi murid-murid keluarga Tian juga ditingkatkan oleh pil yang dibuat oleh Guru Layer. Guru. Ya, aku juga baru tahu 5 hari yang lalu. Guru Tian Lei sangat misterius. Layer mengatakan kalau gurunya berada di tingkat immortal dan juga seorang alkemis tingkat 6. Layer juga diajari alkemis dan telah dipromosikan menjadi alkemis bintang 2. Apa? Immortal. Alkemis tingkat 6. Dan calon menantuku juga telah menjadi alkemis. Itu luar biasa. Yayai. Tian GG yang paling hebat. Xie Ningxiang menjadi bersemangat. Haha, itu biasa saja. Ucap Tian Lei tetap merendah. Apanya yang biasa saja?
Kau adalah orang pertama di Kekaisaran Yan yang telah menjadi alkemis bintang 2 dengan umur yang masih muda. Xie Tianyang ikut memuji. Patriark Qin Tian yang mendengar obrolan Tian Huang dan Xie Qin Luo pun ikut menyapa mereka. Wah! Patriark Xie, Patriark Tian. Apakah aku boleh bergabung? Ya tentu saja. Tian Huang mempersilahkan dengan nada sopan. Terima kasih, Patriark Tian. Semoga di masa depan kita bisa berhubungan baik dan saling membantu. Ya, sama-sama. Mohon bantuannya juga untuk kedepannya Patriark Qin. Sebenarnya, Patriark keluarga Song juga sangat ingin bergabung dengan ketiga orang itu. Tapi mengingat hubungannya dengan keluarga Tian sangat memanas sejak putrinya membatalkan pertunangan dengan Tian Lei, maka ia mengurungkan niatnya. Tak lama kemudian, acara ujian kualifikasi kembali dimulai. Dan juri memanggil nama peserta selanjutnya. Peserta selanjutnya adalah putri dari keluarga Song, Song Yu. Song Yu pun berdiri dari tempatnya duduk sekarang dan berjalan menuju ke tempat batu kualifikasi. Ia meletakkan telapak tangannya di permukaan batu kualifikasi dan muncul cahaya berwarna hijau, dengan nyala cahaya yang redup. Setelah cahaya hijau yang redup itu mulai membentuk tulisan-tulisan yang meramalkan potensi masa depan Song Yu. Nama Song Yu. Akar spiritual langit kualitas rendah. Pencapaian masa depan akan mencapai puncak tingkat yin dan yang. Wow! Akar spiritual langit. Nona Song Yu benar-benar jenius. Setelah selesai melakukan pengujian kualifikasinya, Song Yu pun kembali ke tempat duduknya. Bagus. Kau sama sekali tidak mengecewakan ayah. Ucap Song Limu. Kau benar-benar hebat adik. Puji kakaknya. Episode sebelumnya. Ruins Ancient World. Episode berikutnya. Ujian kualifikasi 2. Ujian kualifikasi 2. Halo reader semuanya. Jika kalian suka dan ingin autor terus up ceritanya, di sini autor ingin mengajak semuanya untuk memberi dukungan pada autor, dengan cara like, share, favorit, rate, vote poin, koin. Dan jangan lupa untuk komen, agar autor dapat memperbaiki cerita yang kurang menarik. Setelah pengukuran kualifikasi untuk Song Yu telah selesai, juri kembali memanggil peserta selanjutnya. Kali ini giliran dari Qin Li untuk maju ke depan dan membuktikan dirinya. Qin Li kemudian meletakkan tangannya di permukaan batu kualifikasi sama seperti yang dilakukan Song Yu tadi. Perlahan-lahan, muncul cahaya berwarna hijau redup sama seperti yang dibangkitkan oleh Song Yu tadi. Nama Qin Li. Akar spiritual langit kualitas rendah. Pencapaian masa depan akan mencapai tingkat Mahayana karena hatinya yang cukup bersih. Setelah Qin Li, yang melakukan pengujian kualifikasi selanjutnya adalah Tian Wei. Semua sorot mata sekarang tertuju pada mantan jenius nomor 2 di kota Naga Harimau. Tian Wei dengan sikap gagah perkasa melangkah menuju ke batu kualifikasi dan meletakkan tangannya di permukaan batu kualifikasi. Cahaya berwarna hijau-hijau terang pun muncul dari permukaan batu kualifikasi. Cahaya hijau terang itu membuat seluruh tempat pengujian silau dan akhirnya membentuk tulisan ramalan. Nama Tian Wei. Akar spiritual langit tingkat tinggi. Akan mencapai puncak di Kekaisaran Yan. Di masa depan, ia memiliki potensi untuk mencapai puncak tahap Mahayana. Setelah membaca tulisan itu, banyak penduduk yang mulai memuji-muji kejeniusan dari Tian Wei. Wow! Benar-benar layak menjadi jenius nomor 2 di kota Naga Harimau. Bahkan memiliki potensi untuk mencapai tingkat Mahayana yang legendaris. Benar. Tuan Muda Tian Wei adalah pemuda nomor 1.
Selain tampan, ia juga jenius. Aku benar-benar ingin melahirkan anak untuknya. Tuan Muda Tian Wei, apakah Anda ingin dilayani oleh putriku malam ini? Semua pujian-pujian yang sangat menyejukkan hati itu diterima dengan baik oleh Tian Wei. Ia benar-benar bersyukur karena kekalahannya dari Tian Lei belum diketahui oleh warga biasa, khususnya untuk para penggemarnya. Yang mengetahui kekalahan Tian Wei dari Tian Lei, hanyalah anggota inti dari keluarga besar saja. Karena mereka memang sangat mudah mendapatkan informasi yang terbilang mudah seperti itu. Tian Wei berjalan menuju tempat duduknya dengan penuh wibawa dan kesombongan, karena memiliki potensi masa depan yang terbilang cerah. Patriark Tian. Tian Wei juga sepertinya tidak buruk. Di masa depan, keluarga Tian pasti akan setara dengan keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Patriark Qin Tian memuji. Hahaha. Patriark Qin bisa saja. Bakat milik Qin Li juga tidak kalah hebat. Ia pasti akan bersinar di masa depan. Balas Tian Huang. Walaupun Tian Wei telah membangkitkan akar spiritual yang terbilang langka di kekaisaran Yan, tapi Tian Huang sama sekali tidak menunjukkan raut wajah bahagia. Karena, bagaimanapun juga Tian Wei masihlah anak dari Tian Mu yang selalu mengekang posisi patriark yang ia duduki. Setelah Tian Wei duduk di tempatnya, juri kembali memanggil nama peserta selanjutnya, yakni jenius nomor 1 di kota naga harimau, Xie Ningxiang. Xie Ningxiang berdiri dari tempat duduknya, dadanya berdegup kencang, nafasnya juga tidak beraturan karena gugup. Walaupun Xie Ningxiang telah dipastikan memiliki tubuh Dewi Es Suci, tapi ia masih gugup karena takut jikalau ada kesalahan dan ia hanya membangkitkan akar spiritual yang rendah. Di tengah kegugupan Xie Ningxiang, Tian Lei pun memegang tangannya dengan lembut. Ia kemudian tersenyum dan berkata, "Ninger. Semangat," ucapnya. Xie Ningxiang yang merasakan kehangatan dari tangan Tian Lei pun tersenyum. Ninger akan berusaha," ucapnya dan kemudian berjalan menuju ke tempat batu kualifikasi. Xie Ningxiang meletakkan telapak tangannya di permukaan batu kualifikasi. Perlahan muncul cahaya ungu yang sangat terang dan menerangi seluruh bagian lapangan pelatihan kota naga harimau. Cahaya ungu sangat terang yang muncul dari batu kualifikasi menandakan bahwa Xie Ningxiang telah membangkitkan akar spiritual tingkat suci dengan kualitas tertinggi. Cahaya ungu itu terus bersinar terang dan tidak membentuk tulisan ramalan seperti para peserta sebelumnya. Sebagai gantinya, cahaya ungu itu kemudian mengeluarkan suara dari dalam batu kualifikasi. Xie Ningxiang memiliki akar spiritual tingkat suci tingkat tertinggi. Di masa depan ia akan berdiri di puncak kekuatan dunia ini. Ia akan mencapai tingkat sovereign dengan umur yang masih terbilang muda. Setelah mendengar suara dari batu kualifikasi, semua orang diam tidak berkata apapun untuk sesaat lalu keadaan menjadi ramai dengan teriakan-teriakan penonton yang kagum dengan Xie Ningxiang. Nona Xie Ningxiang benar-benar luar biasa. Bisa mencapai tingkat sovereign itu adalah keberadaan dari seorang dewa. Benar. Bahkan di seluruh benua barat, tidak pernah seorang pun yang memiliki potensi untuk mencapai tingkat sovereign. Ucap salah seorang penduduk yang mainnya kurang jauh. Patriark Xie, Anda benar-benar memiliki putri yang luar biasa. Di masa depan, kota naga harimau pasti akan bangkit. Puji Tian Huang. Benar. Mungkin kami akan meminta perlindungan dari Anda di masa depan. Qin Tian ikut memuji. Patriark Xie, selamat atas kejeniusan dari putri Anda. Semoga kita memiliki hubungan yang baik di masa depan. Song Limu tidak mau ketinggalan. Hahaha.
Patriark Tian, Patriark Qin, Patriark Song. Kalian bertiga terlalu memuji. Xie Qinluo sangat bahagia dengan putrinya yang telah membangkitkan akar spiritual yang luar biasa. Sementara itu, Tian Lei dan Xie Tianyang yang berada di belakang hanya diam-diaman saja. Dan kemudian Xie Tianyang berbisik. Kau lihat bukan? Adikku memiliki potensi yang luar biasa di masa depan. Jika kau tidak bisa menepati perkataanmu tadi untuk mencapai tingkat Yin dan yang sebelum berumur 20 tahun, maka jangan pernah bermimpi untuk menjadi adik iparku. Tian Lei pun tersenyum. Kau tenang saja kakak ipar. Aku bahkan akan mengejutkan kalian saat waktunya tiba. Ucapnya. Aku akan menantikan hal itu. Sementara itu, Xie Ningxiang yang telah selesai melakukan pengujian kualifikasinya, merasa sangat senang setelah membangkitkan akar spiritual tingkat suci. Beberapa saat kemudian, cahaya ungu terang itu pun menghilang dan Xie Ningxiang berjalan kembali menuju ke tempat duduknya lagi. Kau benar-benar hebat. Tian Lei memuji Xie Ningxiang dan mengelus-elus rambutnya. Xie Ningxiang pun tersenyum dan mengangguk. Kakak Tian Lei juga harus berusaha. Ucapnya. Ya, walaupun aku tidak percaya diri kalau aku akan membangkitkan tingkat kaisar. Tapi sepertinya aku akan membangkitkan akar spiritual langit. Ucapnya. Leier, kau harus tetap percaya diri. Tian Huang memberikan semangat pada anaknya. Benar. Bahkan jika kau hanya membangkitkan akar spiritual tingkat bumi, selagi Ninger dan kau saling mencintai, aku akan menyetujui pernikahan kalian. Untuk syarat yang diberikan oleh kakaknya, dia hanya menggodamu. Ya, aku tahu. Tapi itu adalah persyaratan yang aku ajukan sendiri. Lagi pula, aku memang akan mencapainya. Tian Lei pun berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju ke tempat batu kualifikasi setelah namanya dipanggil oleh juri. Episode sebelumnya. Ujian kualifikasi 1. Episode berikutnya. Ujian kualifikasi 3. Ujian kualifikasi 3. Tian Lei kemudian meletakkan tangannya di permukaan batu kualifikasi. Dan membuat kejadian yang aneh, kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Tian Lei meletakkan telapak tangannya di permukaan batu kualifikasi sama sekali tak merespon. Biasanya, jika seseorang telah meletakkan telapak tangannya di permukaan batu kualifikasi, maka batu kualifikasi akan merespon dengan setidaknya mengeluarkan cahaya berwarna kuning. Tapi kenapa Tian Lei tidak? Seluruh penonton yang melihat kejadian ini awalnya hanya terdiam karena bingung, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Apakah dia sama sekali tidak memiliki bakat untuk mencapai tingkat Earth Spirit? Hahaha. Sampah. Dia hanya akan menjadi aib bagi keluarga yang akan dipimpin oleh Tian Wei di masa depan. Semua orang mengejek Tian Lei, karena mereka tidak tahu bahwa Tian Lei sedang menahan kebangkitan akar spiritual ilahi miliknya. Leier. Gumam Tian Huang. Hahaha. Tian Huang. Anakmu benar-benar tidak berguna. Bahkan cahaya kuning saja enggan menerimanya. Putriku benar-benar beruntung karena telah membatalkan pertunangan mereka. Ejek Song Limu dan diiringi oleh gelak tawa orang-orang dari keluarga Song. Cih, bahkan jika kau tidak membatalkan pertunangan mereka, kami secara pribadi yang akan membatalkan pertunangan itu. Balas Tian Huang. Patriark Tian. Kau tenang saja. Bahkan jika ia tidak memiliki bakat bela diri, tapi ia memiliki bakat alkemis, dan memiliki guru yang hebat, ia akan tetap memiliki masa depan yang cerah.
Karena pada dasarnya alkemis lebih dihormati daripada kultivator. Ucap Patriark Xie Qinluo. Terima kasih, Patriark Xie. Sementara itu, Xie Ningxiang sangat sedih karena banyak hinaan yang diterima Tianlei. Tian Gege. Gumam Xie Ningxiang. Setelah semua ejekan telah dilontarkan kepadanya, Tianlei hanya diam dan menggeleng kecil. Ia kemudian fokus untuk memulai aksinya. Perlahan-lahan muncul cahaya berwarna kuning di batu kualifikasi, dan membuat para penonton menjadi terkejut. Apakah batu kualifikasi telat merespon? Entahlah. Mungkin batu kualifikasi sedang kasihan padanya dan memberinya sedikit bantuan. Benar. Sampah tetaplah seorang sampah. Orang-orang yang menghinanya itu kemudian terdiam 1000 bahasa setelah cahaya berwarna kuning itu menjadi semakin terang lalu berubah menjadi warna biru. Mereka benar-benar tidak percaya dengan hal itu. Bagaimana mungkin ada hasil kedua dari batu kualifikasi? Bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah ia bukan sampah? Tidak. Sepertinya ini bukan hasil akhirnya. Lihat batu kualifikasi sepertinya mengeluarkan cahaya baru. Ucap seseorang dan menunjuk ke arah batu kualifikasi. Semua orang pun mengalihkan pandangannya ke arah batu kualifikasi dan melihat cahaya biru yang tadi menjadi semakin terang dan berubah menjadi warna hijau yang terus bertambah terang dan menjadi cahaya yang sangat menyilaukan mata. Semua orang benar-benar terdiam dan membelalakan matanya. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa mereka telah menghina seorang jenius. Apa yang telah kita lakukan? Apakah kita telah menghina seorang jenius? Entahlah. Tapi, matilah kita. Namun, kejutan dari hasil pengukuran Tianlei tidak berhenti sampai di situ. Ia makin membuat para penonton terkejut setelah batu kualifikasi yang harusnya membentuk tulisan ramalan malah mengeluarkan suara. Tianlei. Akar spiritual tidak diketahui. Masa depan akan mencapai ranah yang tak terbatas. Di masa depan ia akan berdiri di puncak dari segala puncak kekuatan di alam semesta ini. Ia akan menjadi raja dari para raja. Penguasa dari para penguasa, dan dewa dari para dewa. Dia adalah orang yang akan membuat dunia yang ia tempati bergetar hanya dengan namanya. Karena dia adalah Duar. Belum selesai dengan apa yang ingin ia sampaikan, batu kualifikasi telah hancur karena tidak kuat untuk mengucapkan kata-kata terakhir. Semua penonton yang melihat itu tidak percaya hingga menganga lebar. Batu kualifikasi yang bahkan tahan untuk mengukur bakat dari Xie Ningxiang, bisa hancur karena tidak kuat mengucapkan kata terakhir untuk masa depan Tianlei. Luar biasa. Di tengah keheningan itu, Xie Ningxiang pun berteriak riang. Yeyai! Tian Gege yang terhebat! Apa-apaan itu? Dewa dari semua dewa. Membuat seluruh dunia tunduk dengan namanya. Omong kosong apa ini? Pikir Song Limu. Wow! Patriark muda benar-benar luar biasa. Patriark muda yang terbaik. Patriark muda adalah masa depan bagi keluarga Tian. Para murid dari keluarga Tian pun terus memuji kejeniusan Tianlei. Mereka yang dulunya telah menghina Tianlei sekarang memuji Tianlei dengan sepenuh hati. Tian Huang, Xie Tianyang, dan Xie Qinluo hanya diam karena terkejut. Mereka yang awalnya telah mengira Tianlei telah gagal, kini terkejut dengan hasil yang diberikan oleh Tianlei. Xie Tianyang tersenyum. Sepertinya adik iparku memanglah orang yang luar biasa. Ucapnya dan Xie Ningxiang yang ada di dekatnya pun mengangguk. Xie Qinluo yang awalnya diam, kemudian memanggil nama Patriark keluarga Tian. Patriark Tian Huang. Patriark Tian Huang yang awalnya juga diam,
langsung menoleh ke arah Xie Qinluo. Ya, Patriark Xie. Aku akan mengajukan pertunangan antara mereka berdua setelah pulang dari acara ini. Ucap Xie Qinluo yang masih menatap batu kualifikasi yang hancur berkeping-keping. Baiklah, ucap Tian Huang. Sementara itu, Tian Lei yang masih berdiri di depan batu kualifikasi yang telah hancur pun merasa kaget, karena ia hanya berniat membangkitkan akar spiritual langit, tapi malah membuat geger seluruh kota. Ia juga merasa was-was karena ia berpikir bagaimana kalau berita ini sampai ke telinga 3 master sekte besar di benua tengah. Tian Lei menghela nafas. Sudahlah. Tidak usah dipikirkan. Lagi pula aku tidak selamanya akan jadi orang yang lemah. Dalam beberapa tahun ini, sebelum menjemput Ning'er, aku harus mencapai tahap Mahayana. Monolog Tian Lei. Tian Lei kemudian berjalan menuju tempat duduknya dan dipandangi oleh penduduk kota dengan pandangan uang berbeda dari biasanya. Pandangan orang-orang yang awalnya sangat jijik dengan sampah nomor 1 di kota naga harimau, sekarang telah menjadi pandangan kagum dengan kejeniusan Tian Lei, dan menganggap Tian Lei sebagai pemuda jenius nomor 1 di kota naga harimau. Sementara itu, di atas sebuah pohon di dekat lapangan pelatihan kota naga harimau, telah terlihat sesosok manusia yang menggunakan jubah berwarna hitam. Oh, jadi ada jenius lain di kota ini. Baiklah. Karena kau jenius, maka aku akan memberikan waktu beberapa jam pada kalian untuk bersama. Orang misterius itu kemudian mengeluarkan sayap dari energi spiritual, dan terbang menjauh. Episode sebelumnya. Ujian kualifikasi 2. Episode berikutnya. Pertunangan.